Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi konseling lintas budaya mengenai konseling yang meng-Indonesia. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya, Ita Rosita, dan juga ada rekan kelompok saya, Puji Eko Santoso, Susanti, dan Dini Suryanti. Adapun materi yang akan kita bahas di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, keanekaragaman budaya Indonesia. Dan yang ketiga, nilai-nilai budaya Indonesia. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, tetap simak video ini ya. Check it out! Baik, penjelasan pada poin pertama yaitu tentang sejarah bangsa Indonesia. Periode sejarah Indonesia mampu dibagi 5 era. Yang pertama, era pro-kolonial, yaitu dengan munculnya kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, serta Islam di Jawa dan Sumatera, yang terutama mengandalkan perdagangan. Dan yang kedua, era kolonial, yaitu masuknya orang-orang Eropa, terutama Belanda, yang menginginkan rempah-rempah dan mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad selang awal abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-20. Lalu selanjutnya yang ketiga, di era kemerdekaan awal, yakni pada pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai jatuhnya Soekarno 1966. Lalu selanjutnya yang keempat, pada era Orde Baru, yakni 32 tahun saat pemerintahan Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998. Serta pada era reformasi yang berjalan sampai saat ini. Nah, sejarah Indonesia ini banyak sekali dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia ini menjadi wilayah perdagangan penting. Setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Lalu kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Lalu setelah berada di bawah penjajahan Belanda, Indonesia menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya yaitu tentang keanekaragaman budaya Indonesia. Indonesia adalah negeri yang kaya, tak hanya sebatas pada sumber daya alamnya saja, tapi juga ragam budaya. Luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke menjadikan Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Keanekaragaman budaya Indonesia tercermin dari multikulturalisme. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem budaya, kebiasaan, dan politik yang dianut mereka. Pengembangan multikulturalisme mutlak harus dibentuk dan ditanamkan dalam suatu kehidupan masyarakat yang majemuk. Jika hal tersebut tidak ditanamkan pada suatu masyarakat, maka kemajemukan tidak membawa pada perpecahan dan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang multikultural harus mengembangkan wawasan
multikultural tersebut dalam semua tatanan kehidupan yang bernafaskan nilai-nilai kebinekaan. Membangun masyarakat multikultur Indonesia harus diawali dengan keyakinan bahwa dengan bersatu kita memiliki kekuatan yang lebih besar. Berikut keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing, diantaranya adalah yang pertama adalah rumah adat. Rumah adat dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Rumah adat tradisional sampai saat ini masih ada yang ditinggali. Akan tetapi juga ada yang digunakan untuk upacara adat. Rumah adat merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat, seperti adaptasi atau cara hidup, ekonomi, dan religinya. Contoh rumah adat yang ada di negara Indonesia adalah Rumah Gadang di Sumatera Barat, Gapura Candi Pintar yang merupakan rumah adat Bali, Rumah Joglo khas Jawa Tengah, Rumah Panjang khas masyarakat Kalimantan Barat, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua adalah upacara adat. Upacara adat adalah salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan Sang Pencipta, upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti yang luas. Contohnya adalah upacara ruatan dalam tradisi Jawa yang bertujuan untuk menyucikan seorang dari kesialan. Kemudian ada upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian upacara ngaben di Bali dengan melakukan kremasi jenazah, dan upacara bakar batu di Papua yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi, atau menyambut tamu penting. Kemudian yang ketiga adalah pakaian tradisional. Keragaman budaya Indonesia selanjutnya adalah pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional berfungsi untuk mengekspresikan identitas. Pakaian adat ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk acara upacara adat. Contohnya adalah baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, kemudian ulos dari Sumatera Utara, pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta, kebaya Jawa dan jari batik khas Jawa Tengah, kemudian pakaian adat King Baba dan King Babinge dari Kalimantan Barat. Dan yang keempat adalah tarian adat. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda. Ada tarian yang menyambut tamu agung, menyambut panen, upacara kematian, upacara keagamaan, dan sebagainya. Contohnya tari saman dari daerah Aceh, tari kecak dan pendet dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat, tari reok Ponorogo dari Jawa Timur, tari topeng Betawi dari Jakarta, tari piring dari Sumatera Barat, tari maengket dari Sulawesi Utara, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, alat musik dan lagu tradisional. Lagu tradisional adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah mirip dengan lagu kebangsaan, namun statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing. Lagu tradisional umumnya menceritakan nilai kehidupan masyarakatnya dan memiliki makna yang mendalam.
Contohnya, lagu tradisional yang terkenal di Indonesia adalah Rasa Sayangi Asal Maluku, Gundul-Gundul Pacul dan Bapak Pucung dari Jawa Tengah, Bungung Jempa dari Aceh, Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat, Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan. Indonesia juga memiliki alat musik tradisional khas masing-masing daerah, seperti angklung, beduk, calung, gamelan, kolintang, tifa, tamborin, saluang, sasando, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, senjata tradisional. Saat ini, senjata tradisional telah menjadi identitas bangsa yang turut memperkaya kebudayaan Nusantara. Misalnya, rencong khas masyarakat Aceh, golok khas Betawi, kujang khas Jawa Barat, keris khas Jawa Tengah, celurit asli Madura, dan badik dari Sulawesi. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7 adalah makanan khas. Kuliner atau makanan juga merupakan produk budaya berwujud nyata yang sangat mudah dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Misalnya di Sumatera Selatan terkenal dengan makanan pempek, kemudian kerak telur dari Jakarta, nasi lengko khas Cirebon, nasi gudeg khas Yogyakarta, rujak cingur dari Jawa Timur, ayam betutu dari Bali, ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat, papeda dari Maluku, dan Papua. Selanjutnya adalah nilai-nilai budaya Indonesia. Menurut Kanjaningrat dalam Wasito, mengartikan bahwa nilai budaya merupakan nilai yang terdiri atas konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat dalam hal-hal yang mereka anggap mulia, dan sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat menjadi orientasi dan rujukan dalam bertindak bagi mereka. Oleh sebab itu, nilai budaya yang mereka miliki mempengaruhi dalam mengambil alternatif cara-cara, alat, dan tujuan pembuatan yang tersedia. Dan ada 3 hal yang berkaitan dengan nilai budaya, yaitu yang pertama simbol, slogan atau yang jelas atau yang kasat mata, dan contohnya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kalimat semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali dimuat dalam sebuah karya berjudul Kekawinan Purusadatan Kitab Satoma yang ditulis oleh Empu Tantular 7 abad silam pada zaman kerajaan Majapahit. Kalimat tersebut sebenarnya dibuat Empu Tantular untuk menyatukan perbedaan yang ada dalam 2 agama besar seperti Buddha dan Hindu. Dan yang kedua itu adalah sikap, tingkah laku, gerak-gerik yang muncul sebagai akibat adanya slogan dan moto tersebut. Contohnya adalah gotong royong. Gotong royong ini adalah merupakan suatu konsep yang sangat erat sangkutannya dengan kehidupan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraris. Oleh karena itu, gotong royong merupakan sistem penggerak tenaga tambahan dari luar kalangan untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam lingkaran produksi sebagai masyarakat agraris. Dan nilai gotong royong merupakan latar serta dari segala aktivitas tolong-menolong antara masyarakat. Dan yang ketiga adalah kepercayaan yang tertanam atau belief system yang telah mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku atau tidak terlihat, contohnya agama. Dan Indonesia merupakan contoh yang hebat dari adanya kesesuaian Islam atau ideologi agama yang demokrasi. Walaupun masyarakat Indonesia mayoritasnya beragama Islam, tetapi Indonesia merupakan negara dengan pemerintah yang bersifat teokrasi atau masyarakat Indonesia menyetujui adanya nilai-nilai dan nilai-nilai politik, dan hal tersebut dijadikan dalam bentuk negara Indonesia. Dan
Pada era reformasi, peluang berpolitik semakin terbuka lebar, namun peran agama di sini harus hilang sebagai adanya sikap toleransi. Sekalipun agama memainkan peran penting dalam nilai-nilai berkemasyarakatan, tetapi arena politik harus berjalan dengan sebagaimana politik mestinya. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 11. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, mari kita diskusi bersama mengenai konseling yang Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.